Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demo-demo yang sekarang ya atau kemarin itu terjadi di negeri kita, Indonesia, yang semula bertujuan untuk membubarkan DPR yang dinilai oleh rakyat tidak memihak kepada rakyat, akan tetapi ini sepertinya ya dimanfaatkan oleh sebagian anggota dewan untuk mengeruk keuntungan, menambah pundi-pundi kekayaan pribadi. Kini sepertinya demo ini ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang sengaja membuat chaos negeri ini. Yang semula tentu demo-demo yang berlangsung adalah mencari keadilan, akan tetapi namanya demo-demo seperti ini pasti ada yang menunggangi dengan kepentingan tertentu. Banyak juga orang-orang yang ditangkap baik oleh masyarakat, mahasiswa, bahkan oleh aparat TNI dan polisi yang diyakini menjadi provokator di tengah-tengah aksi yang disuarakan oleh mahasiswa dan rakyat pada umumnya. Kita banyak menjumpai kekerasan yang terjadi dan pengerusakan fasilitas umum serta penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh massa. Kita bisa lihat ya di beberapa video yang ditampilkan di media sosial, ada hotel yang dibakar, yaitu hotel yang bersebelahan dengan gedung DPR, yang tentu saja ini tidak ada keterkaitannya dengan DPR itu sendiri. Kemudian ada rumah warga yang berdekatan dengan gedung DPR juga ada yang dirusak dan dibobol, diseret oleh maling. Rumah makan dan restoran yang ada di sekitar gedung Dewan juga tidak luput dari amuk massa, dirusak, dijarah, dan dibakar. Kemudian ada orang yang sedang bekerja seperti ojol ya, yang sedang mengantarkan customer ke tujuan, dihadang dan diajak berdemo dan nyaris dikeroyok oleh rekannya sesama ojol bila tidak mau menuruti ajakan mereka yang berdemo itu. Dan alhamdulillah ada pernyataan tegas dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, akan membidik keras dan mencari dalang atas kerusuhan ini. Sebab bila kita lihat di media sosial itu, dalam video yang beredar tampak ada oknum di CCTV yang sengaja ya, itu sengaja diam-diam membakar fasum seperti halte busway. Tidak hanya itu, bahkan ada yang terang-terangan itu terekam ya oleh kamera warga, ada oknum yang membawa tangga lalu membakar halte. Oleh sebab itu dalam Islam demo-demo apapun itu, bahkan demo yang katanya itu dinamakan adalah demo aksi damai, pasti ada kemudaratannya telah nyata dan tampak di depan mata kita sendiri, contoh-contoh kemudaratannya tersebut ya. Tidak akan dapat dipungkiri, selain contoh-contoh yang kami kemukakan tadi, ada beberapa video yang tidak dapat kami tampilkan di kanal YouTube kami, seperti yang terjadi ada korban-korban yang ditembak, baik itu dengan peluru karet maupun peluru timah. Silakan cari sendiri karena mudah untuk bisa mengaksesnya di media sosial, bahkan mungkin berseliweran di media sosial kita. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi saat ini di negeri kita ini harus segera dihentikan dan harus diselesaikan segera ya, jangan sampai berlarut-larut. Siapa yang membenarkan aksi-aksi demo seperti ini, ajaran agama apa yang mengajarkan demo-demo seperti ini. Itulah sebabnya secara tegas Salafi yang di rakyat Indonesia itu dijuluki dengan Wahabi itu melarang dan mengharamkan adanya kegiatan-kegiatan yang merusak, yang rentan terjadinya kejahatan seperti ini ya, bahkan terjadi pertumpahan darah. Berikut adalah pesan dari Ustadz Tolib Basalamah Hafizahullah Ta'ala pada hari Ahad yang lalu yang kami ambil dari kanal YouTube-nya Heri Pras. Mari kita doakan agar apa yang terjadi saat ini di negeri kita ini segera usai ya, segera selesai. Kita lakukan doa-doa kita di tempat di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana kita mendoakan agar kita semua diberikan keamanan di negeri kita sendiri ya, kemudian selalu mendapat nikmat keamanan dan ketentraman, bahkan juga demikian di negeri-negeri kaum muslimin ya. Kemudian kita juga berdoa agar niat jahat terhadap oknum-oknum ya yang ada di negeri kita itu disibukkan oleh urusan mereka sendiri, dan kita berdoa agar Allah mengembalikan tipu dayanya ya ke dalam diri mereka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada hari ini hari Ahad tanggal 31 Agustus tahun 2025, selepas sholat maghrib, kami masih di Masjid Rumah Allah ingin menyampaikan dan ingin punya andil untuk mempertahankan kemerdekaan kita, persatuan dan kesatuan kita. Sekaligus tentunya memberikan dukungan sepenuhnya atas pidato Bapak Presiden, Bapak Prabowo Hafizahullah, yang mengajak seluruh elemen, baik pihak pemerintah ataupun masyarakat, agar sama-sama menjaga tata tertib, menjaga juga ketentraman dan kedamaian negara. Jadi saya mengingatkan secara pribadi bagi semua pemimpin yang muslim tentunya, kalau non muslim mungkin para tokoh agamanya akan menyampaikan dengan cara masing-masing. Kalau yang muslim tentunya saya mengingatkan hadis Nabi SAW, siapapun yang diberikan kepemimpinan oleh Allah untuk memimpin satu komunitas, kemudian dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka haram baginya bau surga. Oleh karena itu para semua pemimpin harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus tahu semua ini adalah amanah di pundak Anda, dan hati-hati sekali, karena konsekuensinya kalau Anda melanggar hak-hak masyarakat yang Anda sedang pimpin, walaupun Anda di instansi terkecil pun, dari RT, RW, apalagi sampai atasnya, ya, termasuk teman-teman di anggota dewan misalnya, karena mewakili rakyat, maka ini berhati-hati sekali. Kalau Anda jalankan dengan tulus, malah Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. Berapa banyak doa yang dipanjatkan pada masyarakat yang telah Anda tolong. Tapi sebaliknya, berapa banyak tuntutan yang akan datang pada hari kiamat nanti kalau Anda tidak jalankan tugas dengan baik. Dari sisi lain, untuk masyarakat, termasuk diri saya sendiri, mari kita mengontrol diri, saudaraku seiman, terutama kaum muslimin, ya, untuk kita menjaga stabilitas negara kita, ketentraman dan kedamaian. Allah telah memberikan kita negeri yang kaya ini. Allah memberikan kita para pemimpin dan para pejuang yang sudah memperjuangkan negara kita ini. Mungkin ada di antara mereka secara individu yang belum menjalankan tugas dengan baik. Kita doakan. Dan Pak Presiden sudah mengucapkan, Anda boleh sampaikan aspirasi Anda. Anda boleh sampaikan keluhan Anda, tapi dengan cara-cara yang baik. Kenapa yang kita lihat di sekarang ini, dicuplikan beberapa video yang viral tentunya, ada yang anarkis, merusak fasilitas umum. Ini haram dalam agama Islam. Apa hubungannya fasilitas umum dengan orang-orang individu yang Anda tidak sukai dari anggota dewan misalnya? Apa hubungannya Anda merusak fasilitas pemerintah dan mengambil harta orang lain? Tidak ada celah syar'inya. Kalau orang itu mengucapkan kata-kata yang menyakiti Anda, maka kata-katanya yang salah. Kita tuntut dia agar memutarikh kembali kata-katanya dan meminta maaf. Bukan kita menjarah rumahnya, mengambil harta-hartanya, itu akan harta haram bagi Anda. Oleh karena itu mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya kita berbenah-benah. Mari kita rapatkan kembali saf-saf kita. Mari kita kembali saling rangkul mengangkul di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Kita betul-betul memperhatikan dan mendahulukan kedaulatan negara kita. Ini kenikmatan yang sangat besar, jangan sampai hilang dari kita. Bermula dari picuan-picuan kecil seperti itu akan menjadi sesuatu yang besar kalau dibiarkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Hafizahullah, dan Wakil Presiden, kemudian para menteri, para pemimpin yang sudah memimpin, semoga Allah memberikan mereka hidayah, memberikan mereka petunjuk, memberikan mereka ide-ide yang cemerlang justru untuk menjalankan tugas mereka, dan juga memberikan hak masyarakat dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Dan semoga seluruh masyarakat, seluruh elemennya termasuk saya sendiri, bagaimana kita bisa menjaga dan bergotong royong dengan pemerintah, dan kita dahulukan kedaulatan negara kita daripada hawa nafsu kita pribadi. Semoga tentu potongan sedikit dukungan saya ini tidak menyinggung siapapun, karena saya tidak mau apa-apa, tapi ini demi Allah untuk menjaga negara kita. Karena kalau kita biarkan ini seperti bola salju akan menjadi membesar, dan sampai kapan kita mau rusak fasilitas umum, sampai kapan kita saling menyalahkan, dan sampai kapan juga orang-orang dengan egoismenya tetap mau dengan kezalimannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyelesaikan permasalahan kita dengan baik, menyatukan hati-hati kita kembali di atas ketenangan, kedamaian, dan saling rangkul-merangkul, baik itu sesama warga negara, sesama agama, ataupun berbeda agama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.